Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4.2. Kami merupakan peserta pelatihan kepemimpinan administrator Provinsi Kepulauan Riau Angkatan ke-10 tahun 2025. Saya Andri Tonaya berperan sebagai narasumber. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhono dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berperan sebagai narasumber. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Sandi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau berperan sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Astuti berperan sebagai pembawa acara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Robi Manel. Saya bertugas di RJKO dan hari ini berperan sebagai narasumber. Halo, selamat datang di podcast kami, podcast kelompok 42 yang membahas ide-ide terbaik untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Saya Fitria Astuti sebagai host dan teman saya Fitria Sandi. Kali ini kita akan membahas strategi dan inovasi dalam pencapaian dan prestasi yang telah dicapai pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di bidang pendidikan, bidang kesehatan, serta pengawasan. Kali ini kami berdua menghadirkan narasumber-narasumber yang hebat di bidangnya untuk kita tanya-tanya nih. Ada Bapak Suhono, SPDMM, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan. Selamat siang Pak Suhono. Selamat siang Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Andri Tonaya, SEAK, jabatan sebagai PUPD, Ahli Madya di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Selamat siang Pak Andri. Selamat siang. Dan terakhir ada Bapak Deni Robi Manel, SKEP MSI, Kepala Bidang Keperawatan RSJKO Tanjung Uban. Selamat siang Pak Deni. Selamat siang, Ubay. Nah, selamat sore semua. iya, selamat siang ya Bapak-bapak narasumber. Selamat siang. Diawali untuk pertanyaan pertama, kita awali di bidang pencapaian bidang pendidikan. Bapak Suwono, saya mau nanya nih, Ya. Kita memiliki wilayah Kepri ini yang sangat unik geografisnya dengan banyak pulau yang terdiri dari 2.408 pulau serta dibatasi dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Nah, apa tantangan utama yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kinerja pendidikan di wilayah yang sangat unik ini? Baik, terima kasih Bu Fai selaku host pada siang hari ini. Dinas Pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dari seluruh siswa yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, terutama meningkatkan mutu pendidikan yang berada di wilayah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Ada beberapa hal yang memang menjadi tantangan, terutama tantangan kita itu di transportasi, khususnya transportasi laut gitu. Karena ada musim-musim tertentu itu untuk proses penyeberangan anak-anak dari pulau satu ke pulau lain dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai pelajar itu agak terkendala dalam bentuk transportasi. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena Provinsi Kepulauan Riau ini kan yang tadi Bu Fai sampaikan unik. Memang kita wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau, akan tetapi ini tidak menyurutkan semangat dari kita. Terbukti banyak prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah yang berada di pulau-pulau dalam rangka meningkatkan sumber daya manusianya. Nah, tantangan ini sedikit demi sedikit dapat kita atasi dengan beberapa program-program
yang didukung maupun disupport oleh gubernur kita Provinsi Kepulauan Riau. Salah satunya adalah Dinas Pendidikan memberikan namanya insentif bagi siswa dalam bentuk transportasi laut, atau boleh dikatakan namanya itu adalah insentif transportasi laut dan darat. Nah, ini sudah berjalan cukup lama gitu ya. Nah, sekarang ini mungkin akan ditingkatkan dalam bentuk transportasi darat. Kenapa demikian? Karena memang jarak tempuh untuk sekolah-sekolah yang di pulau-pulau ini sebagian tidak bisa ditempuh melalui darat. Contohnya kita ambil salah satu contoh itu di Kabupaten Bintan. Kabupaten Bintan itu ada sekolah yang berada di Pulau Numbing, Pulau Mapur, Pulau Mantang. Nah, ini semua tidak bisa dijangkau melalui darat, kecuali mereka yang tinggal di pulau itu. Tetapi hampir rata-rata anak memang posisi sekolahnya berada di pulau tersebut. Akan tetapi gurunya tidak tinggal di situ. Jadi guru mereka rata-rata tinggal di Kijang, di Tanjung Pinang, sehingga untuk menuju ke sekolah mereka memerlukan transportasi. Dan juga banyak anak-anak kita yang sekarang memang orang tuanya berdomisili di Pulau Bintan kan. Jadi ketika dia ingin pergi sekolah, maka mereka harus naik pompong. Nah, naik pompong ini kan perlu biaya, maka kebijakan dari pemerintah provinsi kita bagaimana bisa mensubsidi anak-anak ini bisa pergi sekolah tepat waktu dengan memberikan bantuan berupa subsidi transportasi laut. Nah, itu tantangannya. Ya, alhamdulillah ya Bapak. Ya. Dinas Pendidikan sangat berperan penting dalam memajukan pendidikan di Provinsi Kepri. Walaupun banyak tantangannya, kita tahu Dinas Pendidikan juga banyak sekali pencapaian dalam prestasi dan inovasi yang dilakukan. Bisa Bapak sebutkan satu-satu apa pencapaian yang telah dilakukan Dinas Pendidikan dalam tahun ini? Baik Bu, inovasi maupun beberapa penghargaan yang kita terima ini di tahun 2024 kemarin itu kan dari hasil kerja keras kita dengan pemerataan sarana prasarana di pulau-pulau ternyata menghasilkan beberapa inovasi dan beberapa penghargaan yang kita terima terkait dengan transportasi atau terkait dengan transformasi. Beberapa penghargaan transformasi yang menjadi kategori oleh Kementerian Pendidikan itu ada 7 transformasi, tetapi alhamdulillah untuk Provinsi Kepulauan Riau kita mendapat 5 penghargaan dari 7 penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat khususnya di Kementerian Pendidikan. Nah, salah satu transformasi kita itu adalah transformasi terkait dengan vokasi. Kemudian transformasi terkait dengan sumber daya manusia, transformasi terkait dengan pengelolaan, transformasi terkait dengan karakter, dan satu lagi transformasi utama yang kita peroleh dari Kementerian Pendidikan waktu itu dihadiri oleh Pak Sekda kita, harusnya waktu itu Pak Gubernur, karena Pak Gubernur ada tugas di Natuna sehingga diwakili oleh Pak Sekda, dan Dinas Pendidikan juga diwakili oleh Pak Sekretaris. Jadi ada 5 kategori yang menjadi daya tarik oleh pusat sehingga diberikan kepada Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah kita juga tidak menyangka sampai hari ini kita memperoleh penghargaan itu. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Suwono. Terima kasih. Gimana Pak Sandi? Baiklah, kita lanjut dengan diskusi terkait pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau. Di sini setelah ada Pak Denny Robi Manel. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Sandi. Alhamdulillah. Sandi apa kabar? Baik juga Pak. Semoga kita semuanya baik-baik saja nih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah,
Seperti kita ketahui, kita memiliki rumah sakit provinsi ini dua. Yang pertama Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib yang berada di Tanjung Pinang dan Rumah Sakit RSJKO di Tanjung Uban. Ini Pak Denny Robi Manel bertugas di Rumah Sakit RSJKO. Ya. Dalam memberikan pelayanan publik, Rumah Sakit RSJKO ini apa yang telah dicapai? Ya. Baik, terima kasih Pak Sandi ya. Pertanyaannya menarik ya. Siap. Ada beberapa hal yang menjadi catatan juga ataupun penghargaan yang telah diterima Rumah Sakit RSJKO, yaitu Rumah Sakit RSJKO merupakan tempat pelayanan publik, yaitu pelayanan kesehatan yang menjadi rumah sakit rujukan khusus jiwa, yaitu rumah sakit rujukan di Kepulauan Riau. Jadi beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Anambas, Lingga, Karimun, Batam, dan Bintan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, pusat rujukannya untuk kesehatan jiwa di RSJKO. Dan tentunya Rumah Sakit RSJKO telah mendapatkan akreditasi ya, akreditasi nasional, itu akreditasi paripurna. Kemudian yang kedua telah mendapatkan pada tahun 2024 yaitu penilaian dari Ombudsman. Itu adalah penilaian tertinggi dalam penilaian publik. Jadi RSJKO memberikan pelayanan yang maksimal, baik itu sarana prasarana, kemudian inovasi-inovasi, kemudian pelayanan digital dan sebagainya. Artinya Rumah Sakit RSJKO telah paripurna ya Pak? Iya. Paripurna ini artinya bintang 5 atau bintang 4 ini? Bintang 5. Bintang 5. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sempurna bintangnya. Mungkin itu dari Bu Pik, kira-kira ada yang ditanyakan untuk yang berikutnya. Oke, Silakan. kita lanjut ke bagian yang paling seru nih. Oh iya, apa itu? Pengawasan. Ya, Pak Andri selamat siang. Siang, baik. Hari ini nggak ngawas Pak Andri. Ya sehari ini ngawas yang ada dekat sini aja Ibu. Nah, Pak Andri, kami mau nanya peran pengawasan dalam optimalisasi kinerja OPD di lingkungan pemerintah tuh apa aja Pak Andri? Baik, terima kasih Bu Pei. Jadi Inspektorat Daerah khususnya di Kepri memang memiliki peran yang cukup vital, terutama di dalam proses bagaimana meningkatkan kinerja. Nah, Inspektorat sendiri setiap tahunnya biasanya kita memang selalu rutin untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh OPD, melakukan monitoring juga terhadap pelayanan publik. Itu kita lakukan setiap tahun. Yang outputnya nanti adalah salah satunya tadi seperti yang dikatakan Pak Robi tadi, bahwa kita bisa mendapatkan penghargaan, ya, minimal kita mendapatkan nilai yang dalam kategori baik dari Ombudsman. Lalu juga selanjutnya juga kita membuka ruang untuk konsultasi oleh OPD, ya kan, kita memang mendorong pencegahan, terutama untuk proses akuntabilitas keuangan di provinsi Kepri kita ini. Demikian. Jadi peran Pak Andri ini dalam pencapaian di bidang pendidikan, bidang kesehatan itu sangat berperan ya Pak. Kalau enggak kan asyik temuan aja kan Pak. Gitu. Kita berupaya menjaga temuan itu Bu. Ya. Jangan sampai orang menemukan, lebih bagus kita yang menemukan. Begitu ya, gitu ya Pak Yono ya. Ya, betul Pak. Dibimbing ya Pak? Ya, Dibimbing ya? ya betul Pak. Pembinaan ya Pak. Pembinaan, Ya. sehingga ada ruang untuk perbaikan. Ya. Jadi kita selalu memberikan ruang untuk perbaikan karena memang peran kita di Inspektorat itu adalah pembinaan, ya, terus juga sebagai konseling, gitu. Nah, strategi dan inovasi dalam pencapaiannya itu gimana Pak caranya? Jadi gini Bu, biasanya kita setiap tahun itu selalu
berupaya melakukan monitoring ya. Nah, tahun lalu kita sudah meluncurkan namanya aplikasi kos ya, aplikasi kosan ya, di mana ini adalah merupakan aplikasi yang kita gunakan untuk menerima konseling atau konsultasi dari OPD. Nah, insya Allah ke depan akan kita kembangkan ya, bagaimana agar OPD ini lebih optimal dalam menggunakan layanan konsultasi tersebut. Alhamdulillah telah selesai podcast kami hari ini, Bapak Ibu. Semoga podcast kelompok 42 ini berguna bagi kita semua. Jika ada saran dan kritik dapat menghubungi di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih.